Maka mukjizat Rasulullah ketika perang Khaybar itu tulang bisa bicara. Jelas nggak semuanya? Nah, jadi kapan peristiwa itu terjadi? Tulang bisa apa tadi? Maka jawabannya ketika perang Khaybar, kejadian peristiwanya di tahun ke-7 Hijriah. Jelas semuanya sampai di sini? Nah, ya Allah, tulang bisa bicara. Ustadz makan kembuli, diracuni. Kambingnya juga diracuni. Ustadz makan, tuh dagingnya bisa bicara enggak? Berarti enggak lama Ustadz langsung. Itu ya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Apa setelah itu? Kemudian tiba-tiba Rasul bertanya, siapa yang meracuni ini? Zainab binti Haris menyatakan kalau dirinya telah diapakan. Apa kalau daging ini telah diapakan? Diracuni. Jika engkau bukanlah nabi, pastilah engkau mati. Kata siapa tadi? Zainab, karena ada racunnya. Tapi jika engkau nabi, fasayuh baru, tentulah engkau ada yang beritahu. Ternyata nabi memang benar-benar nabi utusan Allah. Karena tulang bisa apa tadi? Maka kemudian sahabat berdiri dan mengatakan, ala naqtuluha ya Rasulullah, apakah kami akan membunuh wanita ini yang bernama Zainab binti Haris? Sahabat mengatakan, apakah kami akan membunuh? Rasulullah menjawab, la. Apa artinya la? Luar biasa bahasa Arab ibu. Tahu arti kata dari la. Kalau bahasa Arabnya kamu, ente, anti, kalau perempuan ya. Maka wanita ini dibunuh nggak sama sahabat-sahabat Rasul atas perintah Rasul? Tidak. Justru Rasulullah memaafkan siapa tadi? Itulah akhlak Rasulullah. Bahkan beliau ketika diracuni makanannya, antara hidup dan mati tetap memaafkan. Ambillah kisah pelajaran buat kita dan ibu. Beliau Rasul diracuni saja dimaafkan, apalagi di madu. Diracuni aja dimaafkan, apalagi diapain tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyyan ba'dah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur Allah perkenankan hadir pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita iman, ketakwaan, bisa hadir dalam rangka menghadiri majelis ilmu, dan berharap insya Allah ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Sebagai rasa syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Semoga dengan wasilah hamdalah dan kitanya bersolawat kepada Rasulullah, majlis yang kita cintai ini semoga selalu Allah berkahi dan ridhoi. Alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya pada hari ini kita sudah masuk bulan di mana bulan ini dikenal dengan sebutan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal tepatnya sekarang tanggalnya 2 Rabiul Awal. Berarti jika kita lihat di kalender itu hari Selasa 25 Agustus, masuknya insya Allah 12 Rabiul Awal. Bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bicara mengenai kelahirannya, syafaatnya, bicara mengenai akhir hayatnya, itu tentunya kita membutuhkan banyak waktu. Maka sedikit insya Allah kita bahas mengenai akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, akhlak yang dimiliki oleh siapa tadi? Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekitar tahun 7 Hijriah. Sekitar tahun 7 Hijriah. Orang-orang Yahudi di Madinah itu selalu menghasut Rasulullah dan para sahabatnya. Maka akhirnya berangkatlah Rasulullah dengan 1.400 sampai 1.600 pasukan untuk menghancurkan Yahudi Khaybar. Khaybar itu peperangan jaraknya antara Madinah dengan Khaybar kurang lebih 150 kiloan. Jadi berangkatlah Rasulullah dengan pasukan berapa tadi? 1.400 sampai 1.600 orang pasukan. Singkat cerita, peperangan Khaybar ini alhamdulillah dengan izin Allah dimenangkan oleh pasukan siapa? Rasulullah. Jadi pasukan Rasulullah ini pada akhirnya memenangkan perang Khaybar. Salah satu pemimpin atau tokoh Yahudi mati, dibunuh oleh pasukan Rasulullah. Nama pemimpin Yahudi yang mati dibunuh Rasul ketika perang Khaybar namanya adalah Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam. Siapa tadi namanya? Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam terbunuh orang Yahudi ini oleh pasukan Rasul. Lalu kemudian apa yang terjadi? Istrinya Salam bin Mishkam tidak menerima dendam atas kematian suaminya. Istrinya Salam bin Mishkam yang dendam atas kematian suaminya namanya adalah Zainab binti Haris. Namanya adalah Zainab binti Haris. Zainab kalau dicepetek biasanya dibilangnya Jenab. Tapi kalau di Arab itu namanya Zainab. Tapi dicepetek tadi bilangnya apa? Jenab. Nah, Zainab binti Haris itu istri dari Salam bin Mishkam. Enggak menerima dendam dengan terbunuh suaminya, maka Zainab binti Haris berniat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi. Maka pembunuhan Rasul susah
Karena biasanya dimanapun Rasulullah berada itu selalu didampingi, dikawal sama siapa? Para sahabatnya. Maka gimana caranya Zainab binti Haris mendapatkan cara tidak hilang akal? Dia punya cara apa makanan kesukaan yang disukai oleh siapa? Rasulullah. Makanan yang disukai oleh Rasulullah itu banyak. Di antaranya adalah paha depan kambing. Paha bagian apa tadi? Depan. Itu salah satu makanan kesukaannya siapa tadi? Makanya Maulid Nabi biasanya disiapkan sama pengurus panitia adalah nasi kembuli, launya apa? Kambing. Biasanya kalau Maulid Nabi, saya bilang biasanya, enggak semua juga sih ya. Ada juga sih kajian yang bicara Maulid Nabi akhlak Rasul tapi enggak ada kembulinya. Ya itu sih biasa ya. Enggak ngaji lagi ya. Nah, terusin lagi apa enggak nih? Terusin ya. Nah, apa yang terjadi Ustadz? Maka ini daging kambingnya diracuni oleh wanita tadi yang bernama Zainab binti Haris, dan bagian yang disukai oleh Rasulullah diracuninya ditambah banyak. Maka siapakah wanita yang pernah meracuni makanan Rasulullah? Namanya adalah Zainab binti Haris. Ini orang berkebangsaan Yahudi. Dialah yang meracuni makanan Rasul, terkhusus bagian yang Rasul sangat apa tadi? Sukai. Dah, ketika itu daging kambing sudah dimasak, disiapkan dalam satu tempat. Ini kita belum buka Quran dulu ya, baru pembuka dulu nih. Maka itu dagingnya diletakkan di tengah-tengah para sahabatnya. Nah, kala itu sahabat merasa tidak baik, tidak enak, adabnya luar biasa, tidak mau ngambil duluan sebelum dimakan atau diambil duluan oleh siapa? Rasulullah. Makanya kalau ada acara kajian disiapin makan atau maulid Nabi, ibu dan bapak jangan ambil duluan. Siapa yang ambil duluan? Terus yang keracunan duluan siapa? Yang mati duluan? Puas ya Bu ya, puas. Minum Pak Adi, Bang Ari, minum Bang Ari. Bismillah. Sampai mana tadi tuh? Diracunin, bener nggak nih? Nah, apa yang terjadi Ustadz setelah itu? Apa yang terjadi? Maka diletakkanlah itu daging di hadapan Rasul dan para sahabat. Di sebelah Rasulullah ada sahabat yang sangat lapar sekali. Namanya Bishr bin Barra bin Ma'rur. Saya ulangi ya. Udah ya Allah, ya Rahman, sabar ya Allah. Kesini dulu bareng-bareng, nih siang-siang begini paling enak ngapain kita? Ya tadi Ibu sebelum saya kesini, Ibu semua ada salam untuk ibu-ibu dari my wife. Buat Mbak Helva,
Mbak Vina, salam dari my wife. Tolong jangan ditambahkan huruf S di akhir kata wife. Kita nggak ketemu kalau nggak salah 2 bulan ya. Ya Pak Adi ya. Ya Allah, Ustaz kemana aja lagi ya Allah. Terusin apa enggak ini? Sampai mana tadi? Diapakan tadi? Diracuni. Jelas ya semuanya ya. Di samping Rasulullah ada sahabat yang sangat lapar sekali. Namanya Bishr bin Barra bin Ma'rur. Udah pokoknya panggilannya Bishr aja dah. Siapa tadi namanya? Ketika Rasulullah ngambil duluan dan beliau mengambil bagian yang beliau sangat suka, yaitu apa tadi? Paha kambing bagian apa? Depan. Apa yang terjadi Ustadz? Nah setelah itu Bishr juga langsung apa? Ambil. Lalu kemudian Bishr langsung apa? Makan dan menelan. Rasulullah apa yang terjadi? Dagingnya sudah masuk ke mulutnya siapa? Ibu fokus dulu ya. Jadi Bishr dan Rasulullah ambil duluan. Bishr karena saking apanya tadi? Ngambil langsung menelannya. Nyambung nggak semuanya nih? Rasulullah dagingnya masih ada di mana? Di mulut. Maka kemudian apa yang terjadi? Nah setelah itu kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang mengitari makanan yang sudah diapakan, irfa'u aidiakum, wahai para sahabatku, angkatlah tangan-tanganmu. Inna hazal azma la yukhbiruni annahu masmumun. Sesungguhnya tulang ini telah memberitahukan kepadaku kalau dirinya sudah diracuni. Maka mukjizat Rasulullah ketika perang Khaybar itu tulang bisa bicara. Jelas nggak semuanya? Nah, jadi kapan peristiwa itu terjadi? Tulang bisa apa tadi? Maka jawabannya ketika perang Khaybar, kejadian peristiwanya di tahun ke-7 Hijriah. Jelas semuanya sampai di sini? Nah, ya Allah, tulang bisa bicara. Ustadz makan kembuli, diracuni. Kambingnya juga diracuni. Ustadz makan, tuh dagingnya bisa bicara enggak? Berarti enggak lama Ustadz langsung. Itu ya. Apa yang terjadi setelah itu Ustadz? Apa setelah itu? Kemudian tiba-tiba Rasul bertanya, siapa yang meracuni ini? Zainab binti Haris menyatakan kalau dirinya telah diapakan. Apa kalau daging ini telah diapakan? Diracuni. Jika engkau bukanlah nabi, pastilah engkau mati. Kata siapa tadi? Zainab, karena ada racunnya. Tapi jika engkau nabi, fasayuh baru, tentulah engkau ada yang beritahu. Ternyata nabi memang benar-benar nabi utusan Allah. Karena tulang bisa apa tadi? Maka kemudian sahabat berdiri dan mengatakan, ala naqtuluha ya Rasulullah.
apakah kami akan membunuh wanita ini yang bernama Zainab binti Haris? Sahabat mengatakan, apakah kami akan membunuh? Rasulullah menjawab, la. Apa artinya la? Luar biasa bahasa Arab ibu. Tahu arti kata dari la. Kalau bahasa Arabnya kamu, ente, anti, kalau perempuan ya. Maka wanita ini dibunuh nggak sama sahabat-sahabat Rasul atas perintah Rasul? Tidak. Justru Rasulullah memaafkan siapa tadi? Itulah akhlak Rasulullah. Bahkan beliau ketika diracuni makanannya, antara hidup dan mati tetap memaafkan. Ambillah kisah pelajaran buat kita dan ibu. Beliau Rasul diracuni saja dimaafkan, apalagi di madu. Diracuni aja dimaafkan, apalagi diapain tadi. Ya Allah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah meracuni saja dimaafkan, apalagi di ibu. Tolong jawab, pilih mana, di madu atau di racun? Bareng-bareng dong, pilih mana, di madu apa di racun? Suratnya kelima. Keberapa tadi suratnya? Al-Maidah. Ya Allah, yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga dimudahkan segala hajatnya ya Allah. Surat apa tadi? Al-Maidah itu nomor urut keberapa? Yuk kita baca bareng-bareng. Emang tadi saya belum ngomong ayatnya. Jangan ngegas, baru madu racun aja udah ngegas. Ayat 67. Ibu sehat semuanya? Ayat berapa tadi? 67. Udah belum? Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Lihat Qur'annya, tidak lihat terjemahnya. Ya ayyuha, wahai ar-rasulu, rasul Nabi Muhammad, baligh, sampaikan, ma unzila ilaika, apa yang diturunkan kepadamu, mirabbika, dari Tuhanmu, yaitu siapa? Maka apa yang Allah turunkan, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menyampaikan. Wa illam tafa'al, jika engkau tidak mengerjakan atau menyampaikan, fama ballaghta risalatah, maka engkau tidak menyampaikan risalah. Dan ini mustahil, karena Rasulullah itu tidak ada apa yang Allah wahyukan disembunyikan. Maka Rasulullah itu adalah hamba yang sangat amanah. Lihat setelah risalatah. Lihat setelah risalatah. Udah belum? Wallahu, dan Allah, ya'simuka. Ya'simuka apa artinya? Memelihara atau
melindungi dari kejahatan minan nas yang diperbuat oleh manusia. Sini ikuti saya ya. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah memelihara, melindungi Nabi Muhammad dari kejahatan manusia. Berarti kalau begitu ada enggak manusia yang bisa menyakiti Rasulullah? Tidak. Ada enggak manusia yang bisa meracuni dan membunuh Rasulullah? Tidak. Dengan turunnya ayat ini, yang tadinya Rasulullah di mana-mana selalu dikawal, maka para sahabat diperintahkan untuk meninggalkannya. Maka dari situ saya pahami wanita yang meracuni Rasul yang bernama siapa tadi? Zainab binti Haris tidak akan pernah bisa meracuni Rasulullah, karena yang menjaga Rasulullah adalah langsung siapa? Maka ayat ini pegang dalil kalau Rasul nggak bisa diracuni, yang melindunginya langsung siapa tadi? Tapi kalau Ustadz, siapa yang melindunginya? Istrinya. Ya Allah ya Rahman, ya Allah. Istrinya Ustadz kan di rumah, Ustadz sendirian, siapa yang melindungi? Ada yang mau? Ya Allah ya Rahman. Udah ngaji lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, Bang Ari, Pak Adis ya. Ibu sama saya suka ibu. Ya Allah, harus diruqyah kayaknya tuh ya. Nah, berarti yang menjaga Rasulullah, yang memelihara Rasulullah adalah siapa? Allah. Yang melihara dan menjaga Ustaz? Allah, bukan istrinya. Ya Allah, sampai angkat tangan lagi dia, saya lihat begini. Ya Allah, semoga yang angkat tangan pengen dampingin Ustadz barokah rezekinya. Saya tanya, Rasul bisa nggak dibunuh, disakiti, diracun? Karena yang menjaga langsung siapa? Dalilnya surat keberapa? 5 Al-Maidah ayat berapa? Jadi kalau begitu, siapapun yang pernah menyakiti Rasul itu selalu dimaafkan. Memaafkan adalah karakter penghuni surga. Ikuti saya bareng-bareng. Wa naza'na ma fi sudurihim. Bukan naja'na, naza'na. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kesini dulu pandangannya. Dan Allah mengatakan, dan kami cabut rasa dendam, rasa marah bagi para penghuni surga. Mereka bersaudara, duduknya di atas dipan, saling berhadapan. Itu surat apa Ustadz? Suratnya nomor 15 ayatnya 47. Ada nggak Ustadz yang belagu pakai bahasa Inggris? Ustadz yang tinggal di mana? Maka dari situ saya pahami, kalau kita punya sifat maaf, nggak mau, dan maka dia adalah karakter penghuni. Maka kalau istri punya suami dan suaminya nikah lagi dengan kedua, istrinya nggak marah dan nggak dendam sama suaminya, maka itulah karakter wanita penghuni surga yang hidup di muka bumi ini. Ibu setuju nggak dengan ucapan saya? Gitu ya. Maka dalam Islam tidak ada kata dendam. Dalam Islam tidak ada kata balas dendam. Yang ada diracuni aja dimaafin. Makanya mulai saat ini jauhkan sifat karakter pendendam, karakter baperan, karakter ambekan, dikit-dikit ngambek, bahasa Betawi cepetek cegukan. Maka jauhkan sifat. Ya Allah, saya pikir siapa dia? Ya Arhamar, saya pikir mau ngeracunin saya dia. Ya Allah, saya lupa namanya siapa yang sering ketemu di BSI.
Bayu disering di mana-mana, selalu hadir ketika kajian saya ini. Saya pikir orang yang ternyata dialah yang sering ketemu di majelis taklim. Ustadznya nggak boleh marah, ustadznya harus gitu ya, bisa dipahami ya. Susah Bu, karakter baperan kalau nggak dilatih sampai tua dikit-dikit baper. Terkadang yang kita sangka begitu belum tentu begitu. Ulangi sama-sama ya. Terkadang yang kita sangka belum tentu begitu, bisa jadi begini. Cuma terkadang kita terlalu ke bawah. Yuk sama-sama, innallaha tajawazali an ummati ma waswasat bihi suduruha. Sini pandangannya, malam takmal au takallam. Sini pandangannya Sahih Muslim, Allah akan menghapuskan kesalahan atau dosa kita selama sesuatu itu masih berada di otak. Bilang pikiran ya. Ya Allah mudahkan ya Allah. Allah akan menghapus atau menghilangkan kesalahan kita selama sesuatu baru hanya ada di belum di mulut, belum diucapkan dan belum diperbuat. Yuk sama-sama, Allah akan menghapuskan dosa kita selama hanya di belum di. Maka kalau umpama ada orang yang terkadang candaannya bagi dia biasa, bagi kita nyelekitin, maka kita jangan langsung baperan selama masih ada di belum diperbuat, maka itu tidak dihitung dosa. Maka buru-burulah dia zikir, minta perlindungan dari bisikan dan kehadiran Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ustadz kok baca zikir itu pas Bayunya datang? Apakah Bayu selalu didampingin sama setan? Bukan. Saya bahas ini pas emang kebetulan dia datang, dan Bayu nggak boleh baperan dengan isi tausiahnya Ustadz. Rabbi a'udzubika, terus minal khubusi wal khaba'is, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Tulis. Suratnya 23 ayatnya 97 dan 98. Kata Hashim orang Cepete harus hafal. Berapa tadi? 23 ayat berapa? 97 98. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari bisikannya siapa? Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran siapa tadi? Setan. Tapi jangan semuanya disalahkan kepada innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan nggak bisa menguasai orang beriman dan orang yang tawakal. Sama-sama, setan nggak bisa menguasai orang yang beriman dan orang yang. Maka kalau ada suami istri jalan di tempat keramaian, di depan suami ada wanita cantik terbuka aurat, mata suami melihat terus tuh perempuan, diingati sama istrinya, bang jaga mata, kata suami, jangan salahkan aku tapi salahkan setan yang membisikkanku. Bukan, jangan dikit-dikit disalahin setan, tapi itu kesalahan nafsu. Apa tadi? Nafsu, karena dia nggak bisa menahan. Suratnya 79 ayatnya 40 and 41. Berapa tadi surat tadi? 29, 79, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya benar, 79. Udah belum? Ayatnya 40 dan 41.
Apa nama suratnya 79? Apa namanya? Yuk sama-sama angkat suaranya bareng-bareng. 40 dan 41. Udah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut dengan kebesarannya Allah dan dia juga bisa menahan hawa, nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu, maka dijanjikan fa innal jannata hiyal ma'wa, tempat tinggalnya di mana Ibu? Surga. Maka dalam hidup ini harus bisa menahan atau kendalikan. Bapak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan saya 7. Sebelum tidur nonton YouTube. Bapak-bapak tiba-tiba masuk iklan terbuka auratnya. Bapak bener kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bayu harus diruqyah. Nah, apa yang terjadi nih? Nih tiba-tiba gambar iklan wanita terbuka aurat masuk. Nah, Bapak terus ngelihat apa geser? Kan saya nggak nanya sama Ibu. Maka disitulah pegang ayat ini, Pak. Dalam hidup ini harus bisa menahan. Hidup ini jangan turuti hawa nafsu. Rasul mengatakan ad-dunya sijnul lil mu'min wa jannatun lil kafir. Yang namanya surga penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Kenapa dinamakan penjara? Karena segala sesuatu harus sama siapa? Hawa. Maka mulai saat ini kalau ada orang yang terkadang nyakiti hati kita, jangan terbawa perasaan. Harus bisa kendalikan. Inilah hikmah bulan Rabiul Awal. Rasulullah memaafkan bahkan kepada Zainab binti Haris yang sudah meracuninya. Tapi pada akhirnya Zainab dibunuh apa enggak? Ada pendapat dibunuh, tapi bukan oleh karena dendamnya Rasul, tapi karena hukum kisos oleh keluarga yang tadi sahabat Nabi makan dan langsung mati keracunan yang di sebelahnya. Namanya siapa? Bishr. Ya Allah ya Rahman, astagfirullahaladzim. Bishr bin Barra bin Ma'rur. Akhirnya keluarganya Bishr enggak menerima dan akhirnya Zainab dihukum kisos. Do you understand? Tepat banget jam 2. La ilaha illallah. Terus apa cukup? 1. Akhlak Rasul memaafkan siapa yang meracuni. Namanya Zainab binti. Dalam peperangan nama perangnya Khaybar. 2. Masih akhlak Rasul nih. Kesini dulu kan bulan Rabiul. Saya belum bicara mengenai wafatnya Rasul, detik-detik akhir hayatnya. Nah, sekarang akhlak yang keberapa tadi nih? Yang ada hubungannya dengan Al-Quran. Kalau tadi surat Al-Ma'idah ayatnya 67, Rasulullah nggak bisa dibunuh karena dipelihara, dijaga sama Allah dari kejahatan manusia. Sini dulu pandangannya. Perang Uhud. Perang Uhud. Pasukan kafir 3.000. Pasukan muslim Rasul awalnya 1.000. Maka 1.000 bertempur melawan. Sini dulu pandangannya. Berangkatlah Rasul dan pasukannya dengan jumlah sebanyak. Maka di tengah jalan ada pasukan munafik yang menghasut di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tidak mau dan menghasut pasukan Rasul sehingga pergi enggak jadi perang sebanyak 300 orang. Maka sisa pasukan Rasul akhirnya sebanyak
Berapa tadi? 3.000 diambil 300. Ya Allah, yang paling depan aja salah, apalagi yang paling belakang, ya Allah. Bayu, kalau dia benar kita benar semuanya ya. Berapa pasukan Rasul tadi awalnya? Yang lain dia pasukan kafir. Kemudian pasukan dipimpin Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, pergi meninggalkan sebanyak berapa? Sisanya berapa? Alhamdulillah ya Allah. Maka 700 bertempur melawan. Sini dulu. Rasul tiba di kaki gunung Uhud. Apa yang terjadi Ustadz? Rasul berpesan kepada pasukan pemanah, jumlahnya 50. Bareng-bareng pasukan pemanah jumlahnya berapa tadi? Apa yang terjadi? Rasul berpesan agar naiklah ke gunung Uhud, bukit Uhud, dan janganlah mereka turun sebelum nunggu perintah dari Rasul. Maka pasukan yang ada di atas Uhud jumlahnya ada, yang di bawah jumlahnya ada 600. Maka di awal perjalanan ini dimenangkan oleh pasukan Rasul. Pasukan kafir dipimpin oleh Abu Sufyan, sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Pasukan pertama dimenangkan oleh pasukan siapa tadi? Pertempuran pertama Rasulullah. Apa yang terjadi ketika di bawah ngelihat harta atau ghanimah? Pasukan yang di atas nggak sabar dan lupa dengan perintah Rasul. Akhirnya mereka pada turun ambil harta. Bareng-bareng ambil apa tadi? Maka itulah awal mula kehancuran dan kekalahan pasukan Rasul karena tergoda sama. Makanya kita sering dengar hati-hati dengan 3 kata yang ujungnya tak. Harta, tahta. Banyak orang yang enggak peduli mana halal dan haram demi untuk mencari. Dan banyak orang sikut sana sikut sini, enggak kenal mana lawan dan musuh demi untuk memperebutkan. Dan banyak laki-laki tergelincir jatuh gara-gara rayuan. Ustadz, ada nggak yang tergoda sama wanita? Dulunya terkenal, kegoda akhirnya jatuh. Ada nggak begitu? Bisa dipahami ya semuanya ya. Salah nggak itu ustadznya? Enggak. Kok salah? Salah nggak mungkin ya. Sini ya. Akhirnya pasukan Rasulullah yang di atas ditempati sama pasukan panah kafir yang saat itu masih dipimpin Khalid bin Walid. Maka Rasulullah akhirnya mengalami kekalahan, gigi beliau patah, bibirnya juga retak, dan paman yang beliau sayangi namanya Asadullah terbunuh dalam perang apa tadi ini? Uhud. Jadi awal mula kekalahannya karena pasukan pemanah yang jumlahnya berapa? Bayu, kalau Bayu saat itu jadi panglimanya, pasukan 50 ini paling enak Bayu apain? Apa? Bunuh. Ternyata akhlak Bayu sungguh sangat jauh beda sekali dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah bukan malah dendam. Apa yang terjadi Ustadz? Surat ketiga 159. Bukan Al Imron, itu toko karpet. Ali Imron. Apa tadi suratnya?
Ali Imran. Emang tadi saya belum ngomong ayatnya ya. 159. Satu berapa tadi? Yuk surat ketiga ayat berapa tadi? 159. Udah belum? Udah belum? Yuk sama-sama angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tolong lihat Qur'annya dulu. Tolong semuanya lihat ke Qur'annya. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? Fabima maka dengan rahmatim minallah, rahmat kasih sayang dari siapa? Ini di Quran kasih sayang bahasa Arabnya apa? Rahmat. Sama-sama ikuti saya. Innalillahi. Ibu jangan kaget, enggak semua innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Jangan duluin saya kualat. Sini bareng-bareng. Innalillahi mi'ata rahmah. Bukan wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Sama-sama. Sini. Fa'anzala rahmatan wahidatan. Satu rahmat diturunkan ke bumi. Ulangi, satu rahmat diturunkan. Mana tadi? Maka satu rahmat diturunkan ke bumi sudah mencukupi makhluk sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Makanya sesam dibagi sama manusia, di antara manusia ada rasa kasih. Itu namanya rahmat. Dan dalam hadis sampai kepada binatang buas pun Allah berikan rahmat. Makanya kalau kita lihat Animal Planet di TV, singa binatang buas sayang kepada anaknya karena itu bagian dari. Maka di antara kita ada sayang, itu tandanya Allah kasih kita rahmat. Bayu sayang gak sama saya? Ya Allah, laki-laki sayang sama laki-laki, ya Allah ya. Tapi kalau begitu masih ada kata tadi maka kalau umpama ayam bertelur lama kelamaan banyak diremi, telurnya kita pengen ambil, kemungkinan dipatok sama ayam. Itu tandanya dia melindungi telurnya, karena itu bagian dari rahmat. Kalau ngelihat binatang buas tapi baik dan sayang sama anaknya, kita zikir ya Allah ya Rahman. Tapi kalau manusia enggak ada rasa sayang, dendam, selalu marah, bawaannya buruk sangka. Siapa itu Ustadz? Itu karakter, bukan karakter penghuni surga, tapi itu karakternya iblis, setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu nakut-nakuti kemiskinan dan selalu menyuruh untuk berbuat kemungkaran. Maka ada di mana Ustadz? Itu ada di surat kedua 268. Setan itu selalu menakut-nakuti kemiskinan dan selalu ingin menyuruh berbuat kemung. Maka kalau begitu setan punya nggak kasih sayang? Nggak, jangan ragu, setan punya kasih sayang nggak? Maka kalau manusia nggak punya kasih sayang, hobinya, sukanya bertengkar, sok jago dan sebagainya, saya khawatir dalam dirinya jauh dari rahmat. Semoga kita semua punya kasih sayang. Bang Ari sayang nggak sama saya, Bang Ari? Ya Allah, sabar. Tolong lihat Qur'annya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Itu kalau dulu di Empang, di Rawa, lintah. Kalau ini apa tadi? Lintah lain. Karena ada rahmat makanya kita berlaku lemah.
Apa yang membuat kita berlaku lemah lembut? Karena ada apa tadi? Rahmat. Walau kunta, kalau seandainya engkau Nabi Muhammad fazon keras, ghalizul qalbi, berhati kasar, lan faddu min haulik, maka semuanya akan menghindar menjauh dari Nabi Muhammad. Yang membuat Nabi Muhammad banyak disukai karena lemah lembut. Sama-sama. Nabi Muhammad banyak disukai karena kalau Nabi Muhammad keras dan kasar, pastilah banyak nggak disukai. Makanya banyak orang suka sama kita karena kita lemah lembut dan hati kita penuh dengan Tapi kalau dia egois, keras kepala, kasar, tutur katanya nyinggung perasaan orang, nggak mau kalah, egois, maunya ngebosi, miskin, keret, pelit, maka jangan harap orang suka dan pasti menjauh dari dirinya. Benar apa enggak, Bu? Jagalah tutur kata yang baik. Maka penghuni sorga tutur katanya baik, nggak ada rasa dendam. Kalau di majelis ini, di masjid ini ada hamba Allah yang baik, nggak ada rasa dendam, kalau boleh saya bilang dialah penghuni sorga yang hadir pada siang hari ini. Ada nggak yang berkarakter kayak begitu di sini? Dia pede banget, insya Allah. Pede banget dia penghuni surga, ya Allah. Insya. Biasanya, Bu, orang baik itu kalau dalam satu riwayat, kebaikan itu akan membersihkan noda dalam hatinya. Disebut rona. Suratnya kalla bal rona 83 berapa tadi suratnya tadi? 80 berapa? 3 ayatnya 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bareng-bareng yuk. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, karena dalam hatinya ada rona. Ada apa tadi? Rona itu titik hitam, noda, kotoran yang menutupinya. Makanya setiap dosa dan kejahatan selalu menutupi hatinya. Kalau dia beristighfar dan dia berbuat baik dan dia berusaha menghilangkan, maka itu hatinya kembali cerah. Makanya kalau begitu, amalan yang menutupi kecerahan hati karena dosa dan perbuatan buruk, kalau hatinya udah hitam dan kotor, akan memancar kemana? Kemana? Wajahnya tidak akan menimbulkan cahaya. Maka dari situlah cahaya hati, cahaya muka bersumber dari cahaya hati. Sama-sama. Cahaya muka bersumber dari cahaya. Makanya kalau kita ngelihat orang baik, umumnya sudah kelihatan dari dan tutur katanya. Insya Allah saya lihat wajah ibu, bapak semuanya, badan saya jadi adem, enak sekali karena ada. Jaga hati ya. Jangan sampai dikotori sama tipu daya perbuatan buruk. Langsunglah belajarlah berlaku lemah, suka memaafkan. Lihat Qur'annya lagi dari awal. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat dari Allah, maka engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut kepada siapa di situ? Yuk sama-sama. Maka dengan rahmat Allah, Nabi Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Merekanya siapa? Ada pendapat pasukan yang udah berbuat salah, tapi Nabi Muhammad tetap berlaku lemah lembut. Allahu Akbar. Disakitin malah lemah lembut. Walaupun tafazun qalizul qalbi lan fadlu min haulik fa'fu anhum, maafinlah mereka. Benar nggak itu?
Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Siapa merekanya tadi? Ada pendapat ulama tafsir. Pemanah berapa yang jumlahnya? Jadi pasukan pemanah yang membuat pamannya meninggal dunia sebagai syahid, Hamzah bin Abdul Muthalib, sama Nabi dihukum, dibunuh apa tidak? Tidak, malah Yang kedua, wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampunan, ya Allah ampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, dan tetap diajak musyawarah untuk menghadapi perang berikutnya. Sini sama-sama ke tangan saya. Ibu semuanya ke tangan saya. Nabi Muhammad lemah lembut kepada mereka, memaafkan, memintakan ampunan, tetap diajak musyawarah. Susah bu, suami nikah lagi tetap berlaku lemah lembut, kemudian dimaafkan, suaminya tetap dimintakan ampunan, dan tetap dilayani dan diajak musyawarah. Ibu kalau punya akhlak begini luar biasa. Mas, amin. Hati-hati kenyataan yang bilang amin ya. Berarti kalau begitu luar biasa, berlaku lemah. Yang kedua yang ketiga memintakan yang keempat diajak. Jarang bu wanita seperti ini. Yang enak diracunin, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Kan emang susah akhlak Rasul, bener apa enggak ini? Makanya mulai saat ini hikmah bulan Rabiul Awal, entah bulan depan baru kita kajian kitab deh. Ini mumpung kita insya Allah apa masuk bulan apa tadi, Rabiul. Ambil akhlak pertama dari Rasul, suka kalau lebih melebar lagi enggak baperan. Ikuti saya sama-sama. Laisa ahadun illa lahu muhibbun wa mughidun. Imam Syafi'i mengatakan dalam hidup ini membuat semua orang suka sama kita itu mustahil. Nah, benar gak? Semua orang nih kita buat suka sama kita, itu Imam Syafi'i yang mengatakan mustahil. Benar nggak? Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad makhluk hamba Allah yang sangat tapi Nabi Muhammad ada nggak manusia yang nggak suka sama Nabi Muhammad? Banyak. Padahal Nabi Muhammad akhlaknya Quran, apalagi Ustadz. Ustadz jangan baperan, ada jamaah selonjoran telapak kaki ngadem muka saya banget, maafin. Udah jangan dirubah nggak apa-apa. Harus memaafkan, nggak boleh Ya Allah bu, pokoknya harus banyak memaafkan. Ini seharusnya yang hadir ibu-ibu sudah usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Seharusnya temanya sakaratul maut dan azab kubur. Sini deh. Susah ya, punya karakter yang suka baperan, susah deh. Saya khawatir kalau dipelihara nanti akan stres dirinya. Dan kalau baperan, nggak suka memaafkan, saya khawatir darah cepat naik. Dan nggak mustahil kena darah tinggi. Akhirnya kena penyakit yang disebut Pak Bayu tadi. Makanya mulai saat ini ternyata memaafkan bisa membuat badan jadi sehat. Maka hati yang bersih suka memaafkan, badannya jadi apa tadi? Sudah begitu memancar nur, cahaya. Kemana? Meskipun dia nggak putih, dia hitam, tapi memancar inner beauty dalam hati ke mukanya. Memancar cahaya hati ke Bang Ari. Masya Allah. Bayu tadi subuh nggak Bayu? Di mana subuh? Di masjid apa di rumah? Tinggalnya di sini. Oh, berarti bisa pijet dong. Cukup ya? Udah hampir kurang lebih sejam. Kita buka Ya Allah, Ibu Khadijah semoga berangkat umroh ya Allah.
Kan belum selesai, buka pertanyaan sekarang itu maksud saya. Astagfirullahaladzim. Ingat, lemah lembutlah, memaafkanlah. Silakan, ada yang ingin bertanya, mikrofonnya bantu dong Pak Ari, Bang Ari, tolong bantu. Siapa ibu-ibu bapak yang ingin tanya, silakan. Digeser ibu, mikrofonnya digeser. Silakan digeser. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini pandangannya, Al-Quran jumlahnya berapa juz? Berapa surat? Ada pendapat ayatnya 6-nya 4 kali, 6.666 ayat. Maka Al-Quran itu berisi tentang apa saja Ustadz? Tauhid. Jelas nggak ini? Al-Quran juga berisi tentang apa Ustadz? Kisah. Makanya ada surat namanya 28, surat 28 namanya surat Al-Qasas, kisah-kisah. Tapi Al-Quran juga berisi tentang muamalah. Maka sebenarnya bagaimana bermuamalah, bersosial kepada sesama manusia sudah ada dalam apa contohnya Ustadz bermuamalah dalam Quran? Suratnya 23. Bareng-bareng dong, berapa tadi suratnya? Suratnya 23, ayatnya berapa Ustaz? 96. 1, 2, 3, 4, 6. 196. Berapa itu 96? 96. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa, tolaklah billati hiya ahsanus sayyi'ah, nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih. Sini bareng-bareng, ibu semua yang nanya. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih. Ibu kesini pandangannya. Ada orang nggak baik, ada orang salah, Al-Quran nyuruh malah berbuat. Luar biasa, dia salah sama kita, dimaafkan dan berbuat baik. Ada nggak dalam diri Rasul? Jangan ragu, ada nggak dalam diri Rasul? Ada. Berapa banyak sahabat menyakiti, berapa banyak kaumnya menyakiti, tapi Rasul nggak dendam dan tetap berbuat. Itulah yang disebut Aisyah kana khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlak Rasul adalah makanya manusia banyak mengatakan Al-Quran berjalan. Itulah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Bisa dipahami semuanya? Ada lagi yang nanya? Silakan. Silakan yang ingin tanya. Bapak, cukup ya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ibu yang duduk pakai gamis warna hitam. Tolong berikan mikrofonnya dong. Berikan mikrofonnya. Berikan mikrofonnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu maaf, tinggal di mana ibu? Saya di Matraman dalam 2. Matraman dalam 2. Kalau nggak salah Bu Helva, ada yang tinggalnya dari Sawangan. Lagi nggak hadir. Lagi nggak hadir. Jadi paling jauh dari mana nih? Bogor. Ibu dari Bogor. Masya Allah. Ibu dari Tangerangnya mana? Tangerang Kota. Silakan Ibu, maaf saya ini tadi. Silakan. Ini Pak Ustaz, kan banyak umat yang lain menjelek-jelekan Rasulullah. Nah, gimana kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk kontaknya atau membalasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya pembalasannya bagaimana menyikapinya kalau seandainya Nabi Muhammad dihina dan kita masih punya kekuasaan. Bareng-bareng, masih punya kekuasaan. Maka rubahlah dengan kekuasaan. Namanya biyadi, kekuasaan.
Kalau umpama dia muslim, kemudian dia diamanatkan jadi pemimpin, lalu kemudian ada rakyat yang membela Rasulullah, maka dia berhak untuk membela Rasulullah dengan kekuatan. Tapi kita nggak punya kekuasaan. Kalau kita menghakimi sendiri akan jadi masalah. Bisa dipahami nggak semuanya? Jangan terlalu idealis, saya cinta sama Rasul. Saya cinta dengan Rasulullah, ajaran Rasul saya cintai. Tapi apa yang terjadi? Ada yang menghina, langsung dibunuh. Oh, masalah. Karena kita bukannya orang yang punya maka gimana? Rubahlah dengan kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, gimana Ustaz? Dengan lisannya. Nggak bisa juga dengan apa Ustaz? Doa. Dan itulah lemah iman. Maksudnya itulah cara yang paling kecil. Maka mulai saat ini, kalau seandainya kita melihat Rasulullah disakiti, jangan sampai menghakimi sendiri, karena kita semuanya hidup di zaman hukum. Maka mulai saat ini, kalau punya kekuasaan, rubahlah dengan kekuasaan. Tapi setidaknya dakwah tetap kita ingatkan, janganlah menghina Rasul kami, karena kamu pun punya panutannya. Kami pun gak akan menghina kamu, tapi kamu jangan menghina Rasul kami. Ketika marah, udah serahkan kepada kekuasaan. Begitu Ibu. Begitu pula turunan Nabi yang mengaku turunan Nabi berbuat semena-mena, wahai kalian yang mengaku turunan Nabi, dan bahkan kejelasannya saja masih bisa dipertanyakan. Hati-hati, jangan merasa paling suci. Bisa dipahami ya semuanya ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Sebentar, pakai mikrofonnya dulu Bu Khadijah. Bu Khadijah, ya Allah. Ya Allah, dia ngomong sendiri. Mati tuh mikrofonnya. Itu kan kalau hafal surat Al-Duha dapat hadiah pengiriman beras 1 botol. Gimana tuh? Mati. Iya. Kan kalau ini kalau hafal surat Al-Duha dapat pengiriman beras 1 botol. Nah, itu MC-nya udah ditangkap Ustaz, sama ibunya kan. Iya. Penistaan agama. Iya. Bagi kita penistaan agama, bagi kita itu penghancur, karena sudah memberikan hadiah dengan yang haram. Hadiahnya, kompetisinya dari yang suci, bacaan Qur'an. Apakah orang itu harus kita bunuh? Ya enggak, karena kita punya pemerintah yang menguasai dan menghukum. Maka kalau begitu tetap, maka jalurnya bukan malah kita cari kita bunuh, baiknya kita perkarakan, kita laporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Jangan terlalu idealis bersikap main hakim sendiri. Itu jangan sampai ke bawah, karena kita berada dalam lindungan hukum pemerintah. Merdeka. Ya, silakan, ada lagi, silakan. Sebentar. Ibu semuanya, ini dari 4 pertanyaan semua enak nih. Manggil saya Pak Ustadz. Tadi subuh-subuh ada jamaah nanya, manggil saya Tat. Ustadz disingkat jadi Tat. Ya Allah. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Emang ada yang dari Bintaro ini? Astagfirullahalazim, ya Allah. Ustaz, kan ada surat Al-Duha itu salah satunya berbuat rezeki. Tapi kalau kita baca surat Al-Duha itu adalah di situ ada kalimat Nabi Muhammad janganlah engkau bersedih. Itu maksudnya apa ya Pak Ustaz? Selalu kalau kita baca Al-Quran selalu ada kalimat Nabi Muhammad janganlah engkau bersedih. Gitu Pak Ustaz. Apakah memang bebannya dia berat atau memang tanggung jawab Allah yang berat Pak Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Nabi Muhammad itu sedih ketika
umatnya tidak beriman. Nabi Muhammad sedih ketika umatnya tidak memenuhi dakwahnya Rasul. Maka sebenarnya bukan hanya di ayat itu, di awal Quran surat Al-Kahfi juga begitu. Allah menyatakan janganlah kebangkangan, janganlah ketidakibadahan umatmu membuat engkau tersiksa atau tersakiti. Karena masalah hidayah itu hanyalah masalah atau milik siapa? Allah. Kenapa Nabi Muhammad kok merasa sedih tersakiti? Sebenarnya bukan tersakiti, sedih karena itulah cinta Rasul kepada kita sebagai siapa? Umatnya. Maka Rasulullah sangat sedih kalau kita tidak mengikutinya, kalau kita tidak mentaatinya. Cinta Rasulullah dunia dan akhirat. Cukup barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ibu Khadijah, saya di MRKR Masjid Raya Kebayoran Residen. Itu di MRKR. Benar yang dibilang Ibu Khadijah yang lagi ngobrol, dia nggak fokus dengan saya, tapi saya nggak mau marah, saya tetap memaafkan Ibu Khadijah. Baru dia melihat saya akhirnya ya. Ustadznya nggak boleh baperan, biasa aja ya. Nanti insya Allah hari Rabu saya itu ada jadwal juga di sana. Insya Allah Rabu tanggal 19. Pukulnya 8:30 di MRKR. Ya, Bapak nggak usah ikut, jamaahnya ibu-ibu semuanya. Ya. Cukup ya, semoga ada barokahnya. Semangat menjaga hati, mensucikan hati. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah. Maka di balik hikmah Rabiul Awal, kita ikuti akhlaknya siapa? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.